Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Utami dengan NIM D1C1230053 dari fase RS3. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang tanaman jernang dan nipah dalam mata kuliah Teknologi Hasil Tanaman Palma yang diampu oleh Ibu Yernisa STP MSI. Baik, yang pertama itu ada materi jernang atau Demonarops spesies, atau sering juga disebut dengan dragon blood. Pertama itu ada pengertian jernang itu merupakan hasil ekstraksi buah beberapa jenis rotan dari kelompok Demonarops. Jernang adalah suatu padatan yang mengkilat, bening atau kusam, rapuh, meleleh bila dipanaskan dan mudah terbakar dengan mengeluarkan asap. Jernang ini mempunyai ciri aroma yang khas. Kemudian rotan penghasil jernang itu berikut ada klasifikasinya. Dia itu termasuk di Kingdom Plantae, Kingdom, dan dia masuk ke spesies Demonarops Dracowood Blume. Pada morfologi pohon jernang itu atau rotan sendiri itu tumbuh rumpun memanjat atau merambat hingga 30 meter. Kemudian memiliki akar yang serabut. Batangnya itu langsing dan fleksibel. Diameternya itu 2-3 cm. Kemudian batangnya dipenuhi dengan duri-duri. Untuk daunnya itu berwarna hijau, terdiri dari helaian anak daun yang tersusun berpasangan. Kemudian untuk penyebaran dan potensi jernang ini di sini jenis-jenisnya itu memiliki penyebaran yang berbeda-beda. Contohnya di sini ada yang Sumatera itu dengan jenis Didymophilus PECC. Dia tuh mempunyai morfologinya mempunyai buah kecil-kecil dan sedikit memiliki getah. Kemudian kalau yang di Draco BL ini buahnya besar. Kemudian kalau di Draconellus PECC ini menghasilkan getah jernang dengan kualitas terbaik. Kemudian untuk Matanesis itu getah jernangnya hanya sedikit. Kemudian untuk Mottreyi itu atau jernang laki itu buahnya banyak jernangnya, kemudian mutunya itu tinggi. Kemudian yang terakhir itu ada Ruber BL, itu sebagai pewarna batang rotannya itu yang dikupas karena memiliki warna merah. Kemudian morfologi atau karakteristik buah rotan jernangnya itu buahnya dia berbuah pada usia 2 tahun, menghasilkan getah jernang setelah berumur 5 tahun. Berbuahnya itu 2 kali, yaitu bulan April dan September. Ciri-ciri buahnya itu buahnya kecil, bulat atau lonjong, permukaannya kasar berbulu, kulitnya coklat kemerahan. Di sini ada bagian-bagian dari buahnya itu. Untuk bagian luar itu resin jernang yang berada di kulitnya. Kemudian di bagian sini ada kulit buah rotannya. Di tengah ada biji dan di dagingnya itu setelah bijinya. Kemudian untuk panen dan pasca panen itu, waktu panen buah jernang ini itu saat belum masa penuh atau 3 bulan sejak terjadinya penyerbukan dan buah masih diselimuti kulit buah. Cara panennya itu dengan cara tradisional menggunakan galah jika itu tinggi atau dipanjat pohonnya, atau bisa digunting langsung jika buahnya itu pendek atau hanya merambat di pohon-pohon lain. Kemudian untuk pasca panennya itu ada 2 cara, itu cara basah dan cara kering. Itu waktunya biasanya membutuhkan 4-5 hari. Hasil rendemannya itu sekitar 20% dari berat buahnya. Berikut pengelolaan untuk cara basahnya. Yang pertama, buah rotan jernang yang terkumpul tanpa tandan dimasukkan ke dalam keranjang. Keranjang yang telah diisi buah tadi dimasukkan ke dalam kaleng yang telah diisi air. Kemudian ditumbuk pelan-pelan hingga getah jernangnya itu keluar dan mengendap di dasar kaleng.
Kemudian air dalam kaleng itu tadi dibuang, terus getah jernangnya itu diambil, kemudian dijemur beberapa hari atau bisa dipanasi dengan api. Biasanya sebelum dikeringkan itu getahnya dibentuk menjadi pipih agak kecil agar mudah keringnya. Setelah kering itu disortir menurut besarnya, kemudian dikemas di pak dengan dedaunan atau disimpan atau langsung juga bisa dijual. Untuk pengelolaan cara kering itu jernangnya yang sudah terkumpul itu dilepas dari tandanya, kemudian dijemur pada panas matahari selama 3 hari atau sampai buahnya itu menjadi mengkarut. Kemudian buah yang sudah kering itu ditumbuk agar getahnya keluar. Getah jernang yang keluar tadi diayak dan disiram air panas sehingga berbentuk adonan. Getah jernang yang telah membentuk adonan dibuat sortimen sesuai dengan keinginan. Misalnya silindernya atau bulat kecil atau pipih dan lain-lain. Untuk kandungan senyawa kimia di dalam getah jernang itu getah ini termasuk dalam kelompok resin keras berwarna merah berbentuk amorf. Berat jenisnya itu 1,18 sampai 1,20. Titik cairnya itu sekitar 120 derajat Celcius, kemudian larut dalam alkohol eter, minyak lemak, dan minyak atsiri. Sebagian juga bisa larut dalam kloroform, etil asetat, petroleum spiritus, karbon disulfide, dan tidak larut dalam air. Untuk pemanfaatan jernang sendiri ini bisa sebagai contohnya ada bahan baku obat-obatan, obat diare, kemudian sakit gigi, asma, dan lain-lain. Kemudian ada bahan baku sebagai pewarna, bisa vernis, keramik, porselen, marmer, batu, kayu, rotan, bambu, cat, kertas, dan pewarna tubuh atau ornamental body. Kemudian untuk bahan penyambangkan kulit, kemudian ada bahan baku kosmetik atau lipstik, kemudian untuk campuran pembuatan minyak wangi. Berikut adalah sumber dari yang saya dapatkan untuk materi jernang. Selanjutnya itu ada materi tentang nipa atau nama latinnya itu Nipa fruticus tunbrum. Pengertian nipa sendiri itu merupakan salah satu jenis tanaman bakau berbentuk palem yang umumnya tumbuh di lingkungan hutan bakau di perarian payau atau daerah yang mengalami pasang surut air. Untuk klasifikasinya di sini dia termasuk kingdom Plantae, kemudian termasuk ke spesies Nipa fruticus. Kemudian untuk morfologi dari tumbuhannya ini, daunnya itu majemuk dan menyirip panjang-panjang. Kemudian untuk daunnya itu dia keluar dari ketiak dari per batang per daun. Kemudian untuk bijinya itu bulat panjang, warnanya hitam kecoklatan. Akarnya ini akar serabut, batangnya menjalar membentuk rimpang. Kemudian untuk morfologi dari buah nipahnya ini, dia merupakan tipe buah batu, bulat telur terbalik, dan gepeng. Terus warnanya itu coklat kemerahan. Untuk struktur buahnya itu bagian luarnya itu halus atau eksokrapnya itu halus. Terus bagian tengah atau mesokrap itu berupa serabut. Dan endokrap itu atau bagian dalam itu keras yang disebut dengan tempurung. Terus bijinya itu ini terlindung oleh tempurung dengan panjangnya antara 8 sampai 13 cm dan berbentuk kerucut. Satu tandan ini buahnya itu mencapai 30 sampai 50 butir. Kemudian untuk penyebaran dan potensi dari buah nipah ini sendiri itu, buah nipah sendiri ini, luas hutan nipah di Indonesia ini menurut Kementerian Kelautan dan Perikanan pada tahun 2021 itu mencapai sekitar 1,9 juta hektar. Kemudian untuk tanaman nipah ini terdapat di daerah ekuator itu melebar dari Sri Lanka ke Asia Tenggara hingga Australia Utara. Ini menurut Hirdan 2021. Kemudian di Indonesia nipah ini tersebar dari Sumatera, Kalimantan, Jawa, Maluku, Sulawesi, dan Pulau Papua.
menurut Irawan 2015. Kemudian untuk potensinya ini cukup besar dan cukup baik. Ini di pohon ini tuh dapat meningkatkan nilai tambah dan ekonomi masyarakat sekitar pesisir. Kemudian untuk potensinya ini cukup besar karena dapat meningkatkan nilai tambah dan ekonomi masyarakat sekitar pesisir dari pesisir laut Indonesia. Kemudian untuk komposisi kimia dari nipah sendiri ini kandungan kimianya itu beda-beda tergantung dengan masa matang buahnya, itu buah muda, sedang, atau buah tua. Untuk kadar airnya itu yang terbanyak itu buah muda lebih banyak kadar airnya, kemudian kadar agrumnya itu buah tua yang lebih banyak, kemudian kadar lemaknya itu buah muda yang lebih banyak, proteinnya lebih banyak buah yang matang sedang, kemudian untuk gulanya itu lebih banyak buah yang matang sedang juga. Kemudian untuk serat kasarnya itu lebih banyak di buah yang matangnya tua. Dan untuk karbohidrat yang tertinggi itu ada di buah yang sudah tua. Ini sumbernya dari hasil laporan penelitian 2004. Untuk panen dan pasca panen nira ini, waktu panennya itu satu tangkai buah itu dapat disadap 2 sampai 3 bulan dengan tetap dilakukan perawatan sebelum alirannya tertutup. Untuk cara panennya sendiri itu dengan memotong ujung dari tangkai buah yang sudah dipanen itu disayat dengan pisau. Kemudian nanti akan ada nira yang ngalir. Kemudian nira yang ngalir itu ditampung dengan menggunakan botol atau wadah untuk menampung niranya. Kemudian untuk pasca panen nira itu nira itu yang tidak diolah segera itu dapat berubah menjadi cuka dalam waktu 24 sampai 48 jam. Kemudian untuk panen dan pasca panen dari buah nipahnya sendiri itu waktu panennya itu dia ada dua, ada panen yang tua atau yang muda. Untuk panen yang matang tua itu kulit ciri-cirinya kulitnya coklat dan daging yang kenyal. Kemudian kulit matang yang untuk panen yang muda itu kulitnya kuning dan daging buah lembut serta berair. Dan seperti yang tadi dikatakan, kadar air yang lebih banyak itu buah yang saat buahnya masih muda. Kemudian untuk cara panennya itu sendiri dengan menggunakan cara tradisional manual, dia hanya cuma dipotong aja buahnya dari pohonnya. Itu kemudian buahnya itu dipisah-pisah dari bonggolnya dan dibersihkan. Untuk pasca panennya itu cangkang luar itu dibuka, kemudian diambil daging buahnya. Daging buahnya bisa direndam di air bersih untuk jaga kesegaran dari buahnya tersebut. Untuk pemanfaatan nipah sendiri itu ada banyak. Pertama itu bisa untuk membuat atap atau anyaman dinding rumah. Kemudian bisa untuk kerajinan, untuk kayu bakar, dan untuk sapu lidi. Kemudian untuk produk olahan juga bisa, misalnya itu nira itu bisa diolah menjadi gula, bioetanol, cuka, selai, jus, sirup, koktail. Kemudian untuk buahnya itu bisa diolah menjadi manisan, kemudian diolah menjadi tepung, nata dan nipah, kemudian bisa diolah jadi kolang-kaling juga. Untuk bagian tanamannya itu bisa dimanfaatkan sebagai obatan tradisional seperti obat sakit perut, diabetes, dan obat penurun panas. Berikut ini adalah sumber yang saya dapat untuk mencari materi dari nipah sendiri. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.